Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa dengan saya Hadi dalam acara Ninjuh bareng Suwun. Suwun aplikasi jasa satu klik sejuta jasa. Dalam edisi ke-15 ini, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Tony Yoyo, yang akan mengambil tema Unleash the Real You. Baiklah, kita undang Pak Tony Yoyo. Bapak Tony Yoyo memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman kerja di berbagai perusahaan besar. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pangan, S2 Manajemen Keuangan, S2 Teknologi Industri, dan S3 Manajemen Strategik. Ya, ini beliau sudah join. Ya. Malam Pak Tony. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Bagaimana teman-teman kabar? Baik Pak. Mudah-mudahan Pak Hadi juga baik. Teman-teman semua yang lain juga baik dan sehat ya. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, kita lanjutkan biografi dari Bapak Tony Yoyo ya. Jadi Pak Tony ini seorang yang dengan pencapaian yang luar biasa. Beliau mendapatkan predikat cum laude dan hampir selalu menjadi lulusan terbaik dalam setiap pendidikan yang diambilnya. Beliau juga mendapatkan sertifikasi profesi, Certified Public Speaker, Certified Graphologist atau Handwriting Analyst, dan Certified Hypnotherapist. Berbagai aktivitas dijalaninya termasuk pembicara seminar, trainer, pengajar, narasumber di radio dan televisi, penulis, grafologis, dan hipnoterapis. Baik, luar biasa ya. Applause buat Pak Tony. Sekarang, terima kasih Pak Hadi. Baik, oke. Mungkin tema yang akan kita ambil kali ini Unleash the Real You ya Pak ya. Betul Pak Hadi. Iya. Ini cocok sekali nih, Bapak rupanya sudah mengalami sendiri ya. Maksudnya merupakan salah satu buku yang Bapak tulis ya, judul buku yang Bapak tulis, dan Betul. tentu saja ini merupakan hasil dari pengalaman Bapak sendiri ya. Kiat-kiat bagaimana bisa sukses seperti sekarang ini. Oke. Baik, Ya. untuk tidak berpanjang lebar, silakan Bapak mungkin menjelaskan dulu apa itu Unleash the Real You. Silakan Pak. Baik, sekali lagi selamat malam Pak Hadi dan teman-teman komunitas Suwun ya. Suara saya cukup jelas terdengar Pak Hadi mewakili teman-teman yang lain? Cukup Baik. jelas Pak. Ya, seperti yang Bapak sudah buka bahwa judul kita malam ini adalah Unleash the Real You. Unleash itu artinya adalah mengeluarkan, menampilkan, memperlihatkan, menunjukkan, and the gang. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian the real you seperti artinya adalah diri kita yang sesungguhnya, yang terbaik, yang maksimal. Ini memang diambil dari buku keempat saya. Saat ini baru 2 hari yang lalu launching buku ke-9. Dan rencananya bulan depan launching buku ke-10. Jadi ini buku keempat dasarnya.
Nah, kalau dikatakan Oke. apakah saya sudah menjalani atau belum unleash the real you, sebagian atau beberapa kasus sudah. Tetapi sebagai seorang manusia, tentu saja kita punya banyak kesempatan untuk merealisasikan, mengeluarkan diri kita yang maksimal dalam berbagai aspek di kehidupan ini. Nah, teman-teman, jadi unleash the real you artinya mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya, yang maksimal. Nah, kalau teman-teman mengacu balik, kita banyak membaca, mendengar, ataupun menonton superhero. Jadi film-film atau cerita-cerita superhero, pahlawan. Itu ya, misalnya ada Superman dan lain sebagainya. Nah, kita berpikir bahwa superhero itu di luar diri kita. Padahal superhero itu ada bersemayam juga di dalam diri kita. Sesuatu yang luar biasa, yang hebat, satu mahakarya masih tersimpan dalam diri kita. Menunggu waktu, menunggu sikon supaya mahakarya itu bisa keluar dari diri kita. Nah, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman ya, supaya yang lebih senior merasa bisa terasa lebih muda, lebih happy gitu ya. Kalau yang lebih junior dari saya, eh, rasanya udah mateng gitu kan ya, kalau dipanggil teman-teman. Ngomong-ngomong, saya seperti halnya Pak Hadi, usia kami baru 20 ya, Pak Hadi ya. Tapi 20-nya kita 20 plus 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 plus, memang 20, tapi plusnya banyak. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus yakini ada sesuatu yang hebat, yang luar biasa masih terpendam dalam diri kita. Kemudian, kalau di antara teman-teman ada yang sudah pernah melihat buku ini, covernya, sampulnya itu adalah gambar kuda. Tetapi tolong jangan terburu-buru menebak bahwa kuda karena sio saya kuda. Bukan. Sio saya bukan kuda, sio saya yang lain. Kenapa gambar sampul ini kuda? Karena kuda itu melambangkan semangat, kekuatan. Kalau kita pernah lihat kuda, meskipun menarik beban, menarik gerobak, ditunggangi, itu kadang-kadang lidahnya sampai terjulur, air liurnya menetes, tapi tetap dia berjalan, tetap dia berlari. Artinya apa? Kalau kita mau nih mengeluarkan yang terbaik, yang maksimal dari dalam diri kita, menjadi orang-orang yang lebih baik, itu butuh kekuatan dan semangat. Jadi kuda melambangkan kekuatan dan semangat. Saya punya satu cerita kepada teman-teman ya, Pak Hadi. Iya. Dalam satu tulisan di buku Unleash the Real You ini menceritakan ada serigala kutub. Serigala kutub ini tinggalnya di kutub utara, di mana berdiam juga suku Eskimo. Suku Eskimo ini takut dengan serigala kutub karena binatang buas. Bagaimana caranya suku Eskimo menghadapi serigala kutub yang ditakuti? Jadi caranya nih, orang-orang Eskimo menyiapkan banyak pisau belati yang tajam. Pisau belati, pisau yang dua-duanya runcing atau tajam. Kemudian, pisau yang sudah diasah tajam itu dicelupkan bagian tajamnya ke cairan darah yang menjadi agak kental, ada yang membeku karena dingin. Kemudian, karena dingin, lama-kelamaan lapisan darah itu menyelimuti bagian tajam dari pisau. Kemudian gagang-gagang pisau itu ditanam di tanah atau di salju ya, gagangnya, bagian tajamnya di luar. Nah, serigala-serigala ini meskipun hidungnya tidak sebagus hidung Pak Hadi, hidung teman-teman yang lain,
Meskipun hidungnya serigala itu jelek ya, bulat-bulat, gelap warnanya, tapi dari jauh mereka sudah bisa mencium bau darah makanan mereka. Lalu mereka datang dari berbagai penjuru arah ke pisau-pisau yang ditanam itu. Kemudian mereka mulai menjilat pisau-pisau itu. Karena pisaunya tajam, maka lidah serigala terluka. Kemudian darah yang keluar karena dingin menyelimuti pisau tersebut. Nah, si serigala ini kan nggak bisa mikir. Dia hanya bisa pakai insting naluri. Dia kira, wow, darah atau makanannya tambah banyak di pisau itu. Kan tambah pekat, bercampur darahnya sendiri. Jadi serigala berpikir makanannya tambah banyak nih, lalu dia menjilat semakin cepat. Darahnya keluar semakin banyak dari lidah, akhirnya kehabisan darah dan mati. Nah, ini menggambarkan dalam dunia keuangan ada yang disebut dengan no free lunch atau tidak ada makan siang yang gratis. Untuk banyak hal, dalam kehidupan kita, teman-teman semua termasuk mencoba mencapai kesuksesan dalam usaha kita. Kita bergabung di Suwon aja, di mana Suwon menyediakan platform sarana bagi kita untuk memperluas pemasaran kita, gitu kan ya. Nah, Betul, Pak. ini kita butuh upaya, butuh usaha, butuh proses, butuh daya tahan, butuh belajar terus nih, butuh mencoba, ada gagal, dan lain sebagainya. Begitulah dalam kebanyakan kasus di kehidupan ini, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih meningkat dari waktu ke waktu, pada akhirnya diri kita yang terbaik menjadi muncul. Itu butuh waktu, butuh kekuatan, butuh semangat. Tidak ada cara pintas sebagaimana halnya serigala kutub. Instingnya mengatakan dia ada makanan, cepat tinggal datang lalu dia dapat makanannya. Padahal di balik instan, ekspres cepat itu terkandung resiko, mati dia. Jadi hati-hati teman-teman, dalam kehidupan kita, termasuk kita berusaha, kita butuh proses, butuh waktu. Yang instan, yang cepat, itu jarang ada dalam dunia ini. Butuh proses, butuh waktu. Kemudian, Ini cocok sekali nih dengan kondisi sekarang ini, di mana zaman sekarang kan serba instan nih, Romo ya, Pak Tommy ya. Jadi banyak anak-anak sekarang ataupun itu pengennya tuh serba instan. mudah dan cepat gitu ya. Jadi Betul, ternyata tidak ada yang begitu ya, Romo ya. Kita tetap Dalam harus berusaha. betul. Dalam kebanyakan kasus lah ya, mayoritas kasus kejadian di kehidupan ini butuh waktu, proses, belajar, mencoba, gagal, dan seterusnya. Saya lanjutkan ya, Pak Hadi ngomong-ngomong nih, Pak Hadi pasti Iya. tahu kan dengan kacang hijau? Pasti kan ya, tahu ya. Oh iya, heeh. Nah, kacang hijau itu sebutir aja, sebutir aja. Kalau kacang hijau itu normal, ditumbuhkan, kemudian dikondisikan, disiram, kena matahari, bisa tumbuh nggak lama-lama, Pak? Kalau dia Eh, normal bijinya, tumbuh, Pak. kacangnya. Tumbuh ya. Dan Iya, kalau dia dikasih pupuk, disiangi, kena matahari, cukuplah kondisinya. Bisa nggak pada waktunya dia menghasilkan kacang hijau yang banyak? Bisa kan bisa. ya, Pak? Iya, Nah, betul. jadi sebutir kacang hijau, meskipun dia kecil, kering, dia mengandung benih atau bibit. Itulah yang kita katakan dalam diri setiap manusia mengandung benih kesempurnaan kebaikan. Tapi seperti halnya biji kacang hijau, itu perlu dikondisikan baru dia tumbuh akhirnya menghasilkan banyak kacang hijau. Begitu juga benih kebaikan, kesempurnaan yang ada dalam diri kita masing-masing itu butuh ditumbuhkan, dikondisikan, baru bisa keluar. Bagaimana cara mengkondisikan? Caranya terus belajar. Karena pengetahuan, kemajuan tidak menunggu kita. Kita yang harus mengejar untuk belajar. Yang kedua, semangatnya harus pantang menyerah. Lalu kita harus berupaya melakukan prosesnya.
baru kemajuan, baru bibit atau benih ini bisa muncul, bisa keluar. Ingatlah teman-teman semua akan kisah dari kacang hijau itu. Kalau kacang hijau kering itu tetap dibungkus di toko, di supermarket, di minimarket, apakah dia bisa bertumbuh? Tidak, karena kondisinya tidak tersedia. Karena itu tidak mungkin teman-teman semua kita mengharapkan keberhasilan, kesuksesan dalam usaha. Contohnya di Wadah Suwon ini kita hanya berdiam diri, tidak membantu mempromosikan, tidak membantu menyediakan jasa terbaik, tidak melakukan tidak bersama-sama membangun komunitas atau platform ini, kita tidak akan bisa berhasil. Nah, saya ada kutipan Pak Hadi, teman-teman Iya. semua. Ada seseorang mengatakan begini dalam bahasa Jawa ya, aslinya dalam bahasa Iya. Inggris, yang artinya kira-kira begini. Jika saya, Pak Hadi maupun teman-teman yang lain menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, sangat mungkin kita harus melakukan yang belum pernah kita lakukan. Maksudnya apa? Kalau Pak Hadi, saya, teman-teman yang lain nggak puas nih dengan diri kita, pencapaian kita, kehidupan kita sampai saat ini, sangat mungkin kita harus mengubah cara-cara, metode, pendekatan yang biasa kita lakukan. Kalau tidak, hasilnya akan sama aja, tidak memuaskan. Kalau kita ingin berubah yang sekarang udah kita terima, nggak puas, berubah, ya kita mesti mengubah. Sangat mungkin cara-cara lama hasilnya begitu-begitu saja. Nah, jadi ingat kepada kalimat bijaksana yang aslinya berbahasa Inggris tersebut, yang dalam bahasa Sundanya kira-kira artinya kalau kita menginginkan yang belum pernah kita miliki di kehidupan ini, sangat mungkin kita harus mau melakukan yang berbeda. Nah, Pak Adi, teman-teman sekalian, kalau kita lihat bunga ya, bunga itu kalau ditanam, kita manusia penanamnya menginginkan apa? Bunga berbunga, buah berbuah gitu kan. Baru Iya. tanaman bunga atau buah itu maksimal kan gitu. Kalau bunga, buah, tanamannya kita gampang mengenali dia udah maksimal atau belum. Kalau bunga maksimalnya pada waktu berbunga secara sempurna. Kalau buah pada waktu dia berbuah secara baik, secara sempurna. Kalau misalnya kupu-kupu dari sejak ulat, kepompong, kupu-kupu keluar, dewasa, mengembang dengan sempurna. Kita tahu kan siklus Iya, kupu-kupu betul, Pak. di titik mana dia maksimal, kan gitu. Iya. Kalau misalnya kita ambil kodok, katak, gampang nggak kita ngenali kodok yang maksimal, yang dewasa? Gampang. Bukan telur kodok, bukan berudu atau kecebong, bukan juga waktu dia masih katak, kodok kecil, tapi waktu dia udah dewasa. Pertanyaannya sekarang, kalau manusia nih, manusia Iya. Pak Hadi bisa ngomong nggak? Manusia itu nggak bisa anak kecil, itu mah belum maksimal, nunggu dia remaja, bukan juga nunggu dia dewasa, bukan juga nunggu dia udah tua baru dia maksimal kehidupan ini, nggak bisa. Kalau manusia tidak bisa dikatakan kamu terlalu kecil, kamu nggak akan bisa memaksimalkan diri kamu, kamu nunggu waktu. Bagi yang udah dewasa, bagi yang udah tua, masa kamu udah lewat, enggak begitu. Zaman sekarang menyediakan begitu luas kesempatannya. Coba lihat YouTuber, selebgram. Wah, dia bisa dapat penghasilan tuh luar biasa. Kecil-kecil, kalau kontennya bagus, wow, dia bisa dapat duit luar biasa deh. Terbayang nggak kita dulu? Jadi untuk Iya. manusia, kita tidak bisa katakan saya masih muda, masih kecil, nunggu nanti. Kalau saya udah dewasa, baru saya bisa memaksimalkan, baru saya berupaya. Tidak. Apapun tahap kehidupan kita saat ini, usia berapapun, kita harus memulai perjalanan mengeluarkan benih itu, menumbuh kembangkan supaya dia keluar. Tidak usah nunggu, juga tidak ada kata terlambat. Nah,
Jadi saya ingin mengingatkan, kalau kita mengenal superhero pahlawan, ada apa, Pak Hadi? Ada Iron, Batman, oh Iron ada Man, Batman, ada Iron Batman, Man, ada yang laba-laba itu apa? Spiderman, Spiderman. Lalu ada ya, yang bisa terbang apa Pak? Superman. Pak Hadi udah bisa tebak arahnya saya. Wow, Pak Hadi punya kemampuan menembus pikiran saya. Betul, ada Iron Man, ada Batman, ada Spiderman, ada Superman, ada Suparman, Suherman, ada Maman. Orang Sunda, Pak Hadi kan lulusan dari ITB Bandung ya, Sunda pasti familiar dengan orang-orang Sunda ya, pakai man man man. Iya. Nah, kita jangan berpikir superhero, orang-orang hebat tuh ada di luar sana. Sebetulnya bersemayam, bersembunyi dalam diri kita. Tapi kita punya PR mengeluarkan itu. Karena dia kebanyakan diri kita nggak bisa muncul sendiri, harus dikondisikan, ditumbuh kembangkan. Nah, saya ingin bercerita kepada teman-teman sekalian, Pak Hadi ya, pernah dengar namanya Oprah Winfrey? Pernah. Nah, Oprah Winfrey ini ceritanya dia kan berkulit hitam. Dia lahir Betul. dari ibu kulit hitam, papa atau ayah kulit hitam. Tentu saja kulit hitam ya Pak Hadi ya. Kalau orang tuanya kulit Iya. putih, keluar kulit hitam, dia ketuker bayinya di rumah sakit gitu ya. Nah, kulit hitam kan kita mengerti di Amerika memang dianggap lebih bawah. Kemudian dia pada waktu lahir sudah ini namanya salah, katanya harusnya namanya Orpah, katanya ada di Bible ya. Tapi tertulisnya salah oleh juru tulisnya ini, kayak catatan sipilnya di Indonesia, tertulisnya Oprah. Sehingga Begitu ada ya, dua Pak. nih, satu keturunan kulit hitam yang dipandang lebih rendah, kedua namanya aja udah salah tulis gitu kan, yang diinginkan berbeda. Kemudian ibu ayahnya ini bercerai. Dia ikut ibunya, tapi ibunya miskin sekali, jadi buruh saja, buruh di pabrik kira-kira gitu ya. Silakan baca sendiri detailnya. Dan dia dititipkan ke neneknya. Gualak neneknya eh, mengarah jahat, kira-kira gitulah ya. Jadi tersiksa sekali si Oprah Winfrey kecil ini. Nah, kemudian menurut cerita, kemudian neneknya meninggal. Balik ke ibunya, ibunya nggak sanggup ngidupin. Jadi titipkan ke ayahnya, kan udah bercerai kan. Ayahnya keras, disiplin, tapi bagus. Ya. Nah, kemudian menurut cerita pernah Oprah Winfrey ini maaf, terjadi pelecehan seksual, kemudian dia sempat hamil, tapi tidak melahirkan karena meninggal dalam kandungan. Kira-kira begitu, silakan dicek ceritanya di internet banyak. Dan seterusnya, luar biasa kehidupan Oprah Winfrey ini sulit sekali. Tapi dengan upaya, dengan usaha, dia yakin di dalam diri dia ada sesuatu, something. Dia kondisikan, dia berupaya, luar biasa upayanya dia untuk menjadi orang dikenal. Dia dikenal sebagai Ratu Talk Show ya. Dulunya dikenal sebagai interviewer. Kalau ada kejadian, dia datang ke lokasi, dia bisa menginterview orang tuh dengan bagus supaya keluar gitu. Nah, itu sulit sekali perjalanan hidup dia. Oprah Winfrey ini beberapa tahun yang lalu pernah dikatakan sebagai salah satu wanita terkaya di dunia. Dia punya kekayaan 3 miliar. 3 miliar Indonesia aja sudah lumayan ya. Ini miliar dolar. Bisa sekitar 40-an triliun rupiah. 1 triliun itu 1.000 miliar. Jadi Iya. kaya sekali ya. Kebayang nggak orang dengan kehidupan masa kecil yang begitu buruk? Nah, Oprah Winfrey mengatakan, bagus sekali bagi kita supaya kita mampu menjadi diri yang lebih meningkat, lebih baik diri dan kehidupan kita. Oprah Winfrey mengatakan begini, Pak Hadi, teman-teman sekalian. Kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Jangan serahkan, jangan anggap kehidupan kita ini diatur oleh orang lain. Kita yang harus tanggung jawab. Kemudian, jangan menyalahkan atas hal-hal buruk, tidak sesuai keinginan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita, diri kita, hidup ini, kata Oprah Winfrey, adalah tentang bertumbuh.
tentang meningkat dari waktu ke waktu. Itu kata Oprah Winfrey, dan dia sudah buktikan hal tersebut. Nah, saya ingin cerita kepada Pak Hadi, teman-teman sekalian, ini penuh dengan cerita nih ya. Nggak apa-apa ya, Iya. supaya tidak menggurui. Kalau saya bilang begini, Pak Hadi harus begini begitu, teman-teman harus begini begitu, enggak boleh begitu, salah-salah. Itu nantinya menggurui. Tapi kalau cerita, satu memang terjadi, kedua lebih halus gitu ya. Bagi saya juga pembelajaran, bagi Pak Hadi teman-teman pembelajaran juga. Jadi sesuatu Betul, Pak. yang lebih nyaman untuk kita terima. Nah, gini, satu ketika di waktu yang lampau cukup lama, itu ada keluarga Medicis, keluarga kaya di kota Florence, Italia. Nah, keluarga Medicis ini memberikan pesanan kepada Michelangelo, bukan Michael ya, tapi Michelangelo, untuk membuatkan patung yang bagus, yang indah. Lalu Michelangelo menyanggupi, katanya lama loh, lama. Bisa tahunan untuk mikir bahannya itu dari mana, cari. Sampai satu ketika Michelangelo ini tertarik dengan sebongkah batu gede, jelek, tidak beraturan, tertanam sebagian di pinggir sebuah jalan utama di kota Florence, Italia. Si Michelangelo tertarik, dibawa batunya ke tempat kerja atau workshopnya dia. Lalu Michelangelo memulai proses yang sulit, berat, panjang. Sampai bertahun-tahun akhirnya jadi patungnya, ditutup, dibawa ke alun-alun kota untuk diperlihatkan. Nah, di zaman itu kan medsos belum ada nih. WhatsApp belum ada. Iya. Facebook belum ada, Instagram belum ada, Line belum ada, dan lain-lain. Nah, tapi menurut cerita banyak sekali orang yang berkumpul. Begitu patung penutupnya dibuka, menurut cerita banyak sekali wanita, perempuan, kelompok itu ya, yang histeris lalu pingsan. Karena patung itu betul-betul bagus sekali, indah sekali, diberi nama patung David. Nah, pelajarannya apa? Pada waktu Michelangelo ditanya, kok bisa sih kamu membuat karya sebegitu indah? Michelangelo jawab apa? Hanya 3 yang saya lakukan. 1, saya sudah lihat David nih, patung yang indah di dalam batu yang jelek itu. Saya udah lihat dia di dalam, dia bilang, dia sudah bisa membayangkan David yang indah itu di dalam batu jelek itu. Kedua, kata Michelangelo, yang bukan bagian David itu dibuang, dipahat, dibuang. Batu itu kan kira-kira segi 4. Kalau kepala Davidnya bulat, badannya segala macam, yang bukan bagian dari David, patung, dia pahat, dia buang. Yang kedua, kata Michelangelo, yang bagian David dia perhalus. Makanya kalau teman-teman lihat di internet, coba cari patung David karya Michelangelo. Wow, itu bagus sekali. Rambutnya itu detail bikinnya. Di antara alisnya ada garisan seperti orang berpikir, mengernyit. Kemudian buku-buku jarinya detail sekali, bagus sekali. Jadi hanya 3. 1, sudah melihat, mempercayai ada sesuatu yang hebat, indah di dalam batu jelek itu. Yang kedua, yang bukan bagian David, yang indah itu harus dibuang. Yang bagian David itu harus diperbagus, diperbaiki. Nah, apa artinya? Begini, kalau kita melihat diri kita saat ini masih jelek, masih buruk, pencapaiannya belum maksimal, tidak memuaskan, oke, seperti batu yang jelek itu. Tapi kita harus seperti Michelangelo melihat bahwa di dalam diri kita, di dalam batu itu sudah ada David yang indah. Di dalam diri kita, benih kebaikan, kesempurnaan itu sudah ada. Kita harus mampu melihat diri yang terbaik, diri kita yang sesungguhnya di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kita percayai yang pertama. Kedua, yang buruk jangan jadi bagian diri kita. Hal-hal yang buruk yang belum terjadi menjadi kebiasaan, jangan sampai kita masukkan. Misal, kita lihat banyak dampak negatif dari merokok. Kita belum merokok, cegah jangan sampai hal yang buruk negatif menjadi bagian diri kita yang belum. Yang kedua,
Hal buruk yang sudah kita lakukan, males, tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak tepat waktu, disiplin, tidak punya komitmen, tidak punya kejujuran, dan lain sebagainya. Yang kita sudah lakukan itu buruk, itu jelek, yuk kita kurangi, kalau bisa dihilangkan. Karena itu tidak boleh jadi bagian diri kita. Bagian diri kita yang terbaik jangan membawa hal-hal buruk. Seperti halnya batu yang bukan bagian David dibuang. Kemudian untuk hal-hal yang baik yang belum kita jadikan tindakan kita, kebiasaan kita, kita udah tahu. Kenapa Pak Hadi, teman-teman sekalian, kita itu cukup banyak belajar. Tapi kita yang dipelajari yang baik, itu masih terbatas yang kita praktekkan. Karena itu kita nggak kemana-mana. Diri kita begitu-begitu saja. Cukup banyak belajar tapi tidak mengimplementasikan. Nah sekarang, Maaf, Pak Tony, sepertinya agak terputus-putus ya. Oke, sudah nyambung lagi. Jadi teman-teman sekalian ingat, satu, kita harus mempercayai di dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa. Benih, bibitnya sudah ada. Kedua, kita harus melakukan upaya hal-hal buruk, tidak baik, yang belum ada, cegah. Jangan sampai jadi milik kita. Yang sudah, yang buruk, kebiasaan buruk, harus dikurangi kalau bisa dihilangkan. Untuk hal baik yang belum, yuk lakukan, jadikan kebiasaan. Untuk hal baik yang sudah dilakukan, pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Itu kita belajar dari Michelangelo ya. Nah, Pak Hadi, saya ingin saya sendiri menyadarkan diri kita masing-masing. Kenapa kita belum kemana-mana nih? Kita masih di tempat sekarang, kita nggak puas dengan diri dan kehidupan kita. Ada salah satu penyebabnya. Coba Pak Hadi ya, ini bukan mendiskreditkan teman-teman kelompok wanita atau perempuan. Tidak. Ini contoh saja. Contoh ya, jangan hard feeling nanti saya dibenci. Lah ini mah nyindir. Tidak. Dari lubuk hati yang paling dalam, bukan paling dangkal, saya akui tidak ada niatan untuk menyindir. Pak Hadi, mewakili teman-teman kelompok wanita perempuan, kira-kira pengennya yang langsing, penampilannya ramping, langsing gitu ya, terlihat gesit, terlihat anggun, elegan, atau maunya, maaf, gemuk, kemudian jalan aja susah, berat gitu ya, tidak gesit, tidak lincah, kemudian seperti apa, diem aja gitu. Maunya yang pertama atau yang kedua nih Pak Hadi, wakili? Yang pertama dong. Pertama ya. Jadi kita asumsi kalau sekarang nih kita, termasuk teman-teman wanita atau perempuan yang kita berbobot alias bobotnya lebih gitu ya. Kita pengennya menjadi kurang berbobot, oke? Before-nya adalah berbobot, after-nya harusnya menjadi yang kurang berbobot alias secara penampilan body shape itu lebih oke, lebih membuat kita menjadi lebih aktif. Kan begitu ya? Betul ya Pak Hadi? Betul Pak. Nah, ceritanya ini si A yang before, yang berbobot, pengen jadi diri dia, menjadi B di waktu berbeda yang kurang berbobot. Oke. Lalu si A yang berbobot sekarang ini bertekad, berjanji, saya mau ini. Saya mau jaga makanan saya. Saya mau diet, saya mau olahraga rutin, saya mau istirahat cukup, dan kebiasaan hidup lain yang sehat. Supaya dari bentuk A menjadi bentuk B orang tersebut. Wow, janjinya luar biasa. Tapi masalahnya manusia itu banyak excuse, banyak dalih, banyak pembenaran, banyak alasan. Aduh, saya nggak bisa kalau nggak makan banyak. Nanti saya lemas, saya kan penuh dengan aktivitas ngerjain ini itu. Jadi saya harus makan terus dan banyak. Lalu harus ngemil, cemilannya harus siap. Kalau nggak nanti saya lemas, nggak ada tenaga. Jadi banyak alasan. Olahraga, aduh nggak bisa lah. Sibuk atau COVID, nanti ketemu orang di luar.
nanti dapat droplet, dan lain sebagainya, COVID nanti. Jadi banyak sekali alasan. Kita tahu untuk menjadi berhasil sukses itu melakukan ini. Sebetulnya untuk sukses itu tidak terlalu susah. Di antara kita, hampir semua kita bisa jawab. Harus jujur, bekerja keras, pantang menyerah, belajar terus, berkomitmen, disiplin, dan lain sebagainya. Kita bisa sebut itu. Kenapa sebagian besar dari kita merasa kita belum sukses, belum kemana-mana, kita nggak puas? Ya karena apa yang kita tahu itu tidak kita lakukan atau praktekkan. Kedua, karena banyak excuse, alasan, dalih pembenaran. Saya nggak bisa melakukan itu karena ini. Wow, banyak. Kita lengkap dengan berbagai alasan. Nah, saya ingin mengutip dari satu orang ya. Ini cerita terakhir, tapi masih ada 2 bagian lagi pendek. Orang ini namanya adalah Henry Ford. Henry Ford seperti kita kenal dunia otomotif. Orang hebat, terutama di otomotif. Henry Ford mengatakan begini, jika kita berpikir bisa, atau kita berpikir tidak bisa, yang manapun bisa atau tidak bisa, yang manapun yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Kata Henry Ford. Jadi, baik Pak Hadi, saya maupun teman-teman yang lain berpikir, nggak bisa sukses lah di Suwon, akan terjadi itu. Tapi kalau kita berpikir, Suwon ini salah satu opportunity, kesempatan bagi saya untuk sukses. Tapi saya nggak bisa setengah-setengah. Saya harus seriusin, saya harus pantengin. Jangan sampai ada order masuk, saya nggak cek, akhirnya saya nggak tahu, saya nggak penuhi. Nama saya sebagai penyedia jasa buruk, nama Suwon juga buruk. Kita nggak bisa berkembang, Suwon pun tidak akan bisa maju. Jadi, kita harus berpikir dari waktu ke waktu. Sebelum berpikir tidak bisa, kita lebih baik majukan kata bisa. Begitu kita katakan tidak bisa, maka semua potensi, kemampuan diri kita akan mensabotase kita. Kita jadi betul-betul tidak bisa. Tapi kalau kita berpikir, ini harusnya bisa. Memang saya belum pernah, tapi kan saya bisa cek di internet, di YouTube, di Google, mesin pencari. Saya cari ini caranya gimana nih. Saya latihan dulu, saya coba. Sangat mungkin saya bisa kok. Misalnya ya. Jadi tolong saya, Pak Hadi, teman-teman sekalian, sebelum kita mengatakan tidak bisa, meskipun kita belum pernah, meskipun bidang ilmu kita bukan di situ, kalau kita mau belajar, mau berusaha, sangat mungkin kita bisa. Lebih baik kita ngomong bisa, tunggu, saya butuh waktu, saya butuh proses, tapi saya akan bisa. Dengan cara itu kita bisa, hal yang baru kita bisa, hal yang baru kita bisa. Bayangkan, keterampilan keahlian kita akan meningkat atau tidak. Nah, sebagai penutup, karena ada waktu yang harus ditepati, saya di buku Unleash the Real You, buku keempat saya itu, saya mengambil intisari begini. Pak Hadi, teman-teman bayangkan bunga teratai. Bunga teratai itu tumbuh di rawa biasanya, tanahnya rawa, jelek gitu ya, mungkin bau, mungkin kotor, warnanya itu butak dan lain sebagainya. Tapi begitu teratai itu sudah tumbuh di permukaan, bunganya membuka, mekar, bunga teratai itu bagus sekali, luar biasa. Nah, kita harus seperti bunga teratai. Meskipun sebagian dari kita, saya, punya masa lalu yang tidak indah, tidak baik, mungkin kita datang dari latar belakang keluarga yang tidak sebaik keluarga yang lain. Oke, nggak masalah. Itu masa lalu. Tidak peduli dari mana kita memulai sebelumnya masa lalu. Yang terpenting, Pak Hadi, teman-teman semua, di mana kita akan mengakhiri nantinya kehidupan ini. Masa lalu kita nggak bisa pilih. Lahir di keluarga konglomerat. Salah ya Pak Hadi ya, bukan melarat. Konglomerat, kita nggak bisa pilih. Kita nggak punya kemampuan memilih itu. Sekarang kita udah begini, kita pernah melakukan kesalahan, oke. Kita menyesali, oke. Sudah masa lalu jadikan pelajaran pengalaman. Tapi bagaimana sekarang
Dan dari waktu ke waktu dan seterusnya, kita isi kehidupan kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Pak Hadi, saya, teman-teman sekalian di ujung kehidupan nanti menyesal. Kenapa saya udah di akhir kehidupan dulu tidak begini? Kenapa dulu saya begini? Akhirnya seperti ini saya nyesal. Jangan sampai itu terjadi. Kita masih ada waktu, yuk mulai sekarang, malam ini, besok, segera kita lakukan hal-hal baik. Kalau kita terus melakukan hal-hal yang sama, kita akan jadi orang yang sama. Kalau kita ingin meningkat, sangat mungkin kita harus membuka diri untuk belajar hal baru, melakukan hal-hal baru. Demikian, Pak Hadi, teman-teman sekalian ya, karena kita punya durasi waktu 1 jam, dan ini sudah 44 menit, 45 menit. Silakan kembali lagi ke Pak Hadi sebagai host moderator. Oke. Terima kasih Pak Hadi. Luar biasa sekali Pak Tony. Terima kasih Pak. Prinsip-prinsipnya kita sangat luar biasa. Cerita-ceritanya sangat menarik dan menginspirasi sekali. Terima kasih Pak. Baiklah, kalau begitu kita buka sesi tanya jawab ya Pak Tony ya. Silakan. Eh, Silakan. Kita coba lihat sini ada yang bertanya nih. Ya. Ini sebenarnya motivasi dalam menulis buku itu apa, Pak Tony? Mungkin Oke. bisa ceritakan sedikit. Oke. Asal mula ya, asal mula. Iya. Motivasinya hanya nggak mau kalah aja sih Pak. Jadi setelah lulus sarjana, kemudian berapa ya, mungkin hanya hitungan beberapa tahun, ada kakak kelas saya sama jurusannya, dia menulis buku. Yang dia tulis mengenai ada hubungannya dengan penelitian waktu dia di kampus dulu tentang daging. Ya, saya melihat, lah, kok dia bisa nulis buku? Kalau dia bisa, saya juga bisa. Sesimpel itu aja. Nah, pikiran bisa seperti Henry Ford bilang tadi. Setelah saya berpikir saya pun juga bisa, maka ya tentu saja saya harus belajar dong, harus cek dong. Buku itu kayak gimana sih susunannya? Oh, ada halaman awalnya, ada kata pengantarnya, ada daftar isinya, ada isinya, dan seterusnya. Supaya menarik kayak gimana sih? Ya udah, saya mulai baca-baca buku supaya tahu ya alternatif buku gimana. Dan seterusnya. Mulai coba-coba nulis. Jadi tidak serta-merta saya berpikir kakak kelas saya bisa, maka saya bisa, plong, ajaib, simsalabim, sulap, langsung saya bisa nulis. Enggak, butuh proses. Mencoba, salah, jelek, coba lagi, dan seterusnya. Nah, berkembang waktu setelah nulis itu, kenapa bisa sampai 9 sekarang? Nanti bulan depan, tanggal 2 bulan 1 tahun 21. Jadi 2121, angka ganteng Pak. Saya luncurkan 4 buku nih Pak. Tanggal 10 bulan 10, jadi 10-10. Tanggal 11 bulan 11, 11-11. Tanggal 12 bulan 12, baru 2 hari lalu. Nanti tanggal 2 bulan 1. Nah, saya lagi persiapkan masa COVID ini membuat hal-hal yang tadinya tertunda menjadi bisa dipercepat. Karena sikon. Saya sekarang lagi menyiapkan, saya akan terbitkan lagi di bulan Februari, bulan Maret. Jadi 6 buku, setiap bulan keluar 1. Memang bukan selesai dalam waktu sebulan-sebulan ini ya. Naskah-naskahnya sebagian sudah terbentuk sebelum-sebelumnya. Tapi tertunda, ya tadilah banyak excuse, banyak alasan. Nah, kenapa bisa sampai sejumlah itu? Di perjalanan waktu, saya berpikir bahwa dengan buku saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi kalau sesi seperti ini kan kita terbatas, yang hadir terbatas, bisa dijangkaunya terbatas. Karena waktu, karena kepentingan, dan lain sebagainya. Tapi dengan buku, saya bisa menjangkau yang tidak bisa saya jangkau dengan tangan. Nah, di perjalanan waktu, kenapa buku-buku terakhir ini e-book digital? Dan itu free. Karena saya ingin agar karya saya itu bisa menjangkau lebih luas, lebih jauh lagi. Dan ingat dengan buku, meskipun saya penulisnya sudah tidak ada, tetapi karyanya masih akan bertahan.
Buku atau tulisan itu bertahan lebih lama daripada orangnya. Nah, ini beberapa perkembangan di kemudian waktu yang membuat saya meneruskan. Saya punya target 10 minimal nulis buku dalam kehidupan ini. Tetapi sementara ini saya sedang berjuang, berupaya, berusaha, paling tidak 12 sampai bulan Maret tahun depan, setiap bulan saya bisa luncurkan. Butuh perjuangan, luar biasa perjuangan saya. Mencicilnya gitu ya, pusingnya dan seterusnya. Terima kasih Pak Hadi. Iya, ya. Kita juga heran nih, di sela-sela kesibukan Bapak itu kan Bapak profesional juga kan ya. Kerja artinya bekerja dan banyak kegiatan-kegiatan lain, masih sempat menulis buku gitu kan. Ya. Nah, Ya tentu ya perlu kemauan, perlu semangat, kita jaga motivasi kita perlu punya tujuan. Ini dalam banyak sesi saya ingatkan, setiap dari kita yuk dalam kehidupan ini kita punya tujuan. Tujuan setiap orang tidak harus sama, A, B, C, tidak harus sama satu dengan yang lain. Carilah tujuan yang meaningful, yang berarti, yang membuat hidup kita ini ada artinya. Beda-beda silakan. Dan setiap orang itu boleh punya lebih dari satu tujuan, silakan. Dalam aspek ekonomi, finansial tujuan kita apa? Dalam aspek keluarga tujuan kita apa? Dalam aspek pendidikan apa? Dalam aspek relasi apa? Saya juga punya berbagai tujuan. Apakah tujuan-tujuan itu pasti tercapai sepanjang kehidupan? Bisa jadi tidak. Yang penting saya berupaya dulu semaksimal mungkin. Meskipun nanti berbagai tujuan itu tidak semua tercapai. Kalau saya punya tujuan, saya berupaya, berusaha, belajar, semangat, melakukan. Akan jauh lebih maju dibanding orang yang tidak punya tujuan. Atau akan lebih maju daripada orang punya tujuan, tapi tidak bertindak merealisasikan itu. Usia kita terus bertambah, itu tidak bisa terhindarkan dari hari ke hari. Pak Hadi bisa bayangkan nggak? Saya ketemu dengan teman yang seangkatan lalu bilang, hebat ya kamu ya. Wow, bisa sekali S1, 2 kali S2, sekali S3. Hebat kamu. Saya bilang orang melihatnya begitu. Tapi perjuangan saya menjalani itu luar biasa, jungkir balik. Stres iya, tapi tidak menjadi gila ya, atau depresi tidak ya. Stres kadang-kadang butuh. Di bawah tekanan dan lain sebagainya. Jungkir balik, pernah mau berhenti waktu ngambil S3 terutama ya, karena berat sekali. Yaitu perjuangan kehidupan ini. Coba kalau saya tidak melakukan perjuangan itu, saya sama dengan teman saya itu. Dia hanya usia aja yang bertambah. Ya dia tetap begitu-begitu. Saya bilang bukan saya hebat, saya hanya mau menjalaninya saja dengan segala kompleksitas permasalahannya. Gitu aja sih. Supaya waktu saya menoleh waktu perjalanan kehidupan saya, paling tidak ada rasa kepuasan. Saya sudah mengisi dengan cara terbaik yang saya bisa. Bukan hanya usia yang bertambah, tetapi ada karya, ada pencapaian. Dan itu tidak gratis, itu butuh perjuangan, semangat. Pembelajaran diri yang terus-menerus. Begitu Pak Hadi. baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Apabila kita sudah tahu nih potensi terbaik dari kita, namun tidak bisa mengeluarkannya juga, mungkin apakah diperlukan langkah khusus, misalnya dengan jasa hipnoterapi atau bagaimana gitu? Bagaimana menurut pendapat Pak Tony? Iya. Potensi itu terpendam kan. Yang namanya potensi itu masih di dalam. Potensi itu harus dikeluarkan baru jadi nyata. Salah satu potensi kita itu adalah bakat. Bakat itu ada 2 identifikasinya. Seseorang dikatakan berbakat dalam satu bidang, satu aspek, kalau dia bisa melakukan lebih baik daripada orang-orang lain menggunakan sumber daya yang sama. Sumber daya itu maksudnya tenaga, pikiran, bahan, dan lain sebagainya. Sama nih dengan orang-orang lain. Tapi dengan yang sama itu, masukannya, bahannya, sumber dayanya, dia bisa hasilnya lebih.
Itu dia dikatakan berbakat. Kalau hasilnya lebih signifikan, lebih bagus, lebih baik dibanding orang lain, dia dianggap sangat berbakat. Itu satu, mengidentifikasi bakat. Yang kedua, cara identifikasi bakat adalah kalau untuk menghasilkan yang sama dengan orang-orang lain, dia butuh sumber daya lebih sedikit daripada orang lain. Orang lain butuh waktu lebih banyak, orang lain butuh tenaga lebih banyak, orang lain butuh biaya lebih banyak, bahan lebih banyak. Dia nggak perlu, dia lebih sedikit, lebih hemat. Tapi hasilnya sama, dia berbakat. Kalau yang dia butuhkan sangat sedikit dibanding orang lain, maka dia sangat berbakat. Nah, dengan cara itu, bakat itu kan harus dikembangkan terus sehingga menjulang, beda sekali dengan orang lain. Itulah yang memberi nilai tambah. Kalau bakat kita tidak menonjol banget, ya kita nggak akan nilai tambah yang terlalu nonjol. Lebih dari orang lain. Nah, bakat ini harus kita asah. Kita coba, kita lakukan terus, kita belajar lagi, diasah bakat ini supaya menjulang dibanding orang lain. Apakah kita bisa apa enggak? Ya tentu dengan dua cara identifikasi tadi kita tahu mana sih yang kira-kira kita berbakat. Cek aja yang kita bisa lebih bagus dengan orang dengan hasil yang dengan sumber daya yang sama, lalu hasilnya sama dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, mana kita berbakat? Apakah bisa dengan hipnosis? Bukan hipnoterapi ya. Hipnosis ini adalah ilmunya, hipnoterapi adalah terapi menggunakan hipnosis. Bisakah hipnosis membantu seseorang mengenali bakat, potensi yang terkandung di dalamnya? Sebagian kasus iya. Apakah semua? Tergantung hal-hal lain. Tidak ada garansi bisa. Tapi bisakah membantu? Bisa. Kedua, metode sekarang banyak. Ada yang pakai sidik jari. Ketahuan nih, bakat, kemampuan, minatnya gitu ya. Ada yang pakai sidik jari. Jadi banyak sekali dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, alternatif kita untuk lebih mengenali diri kita, termasuk potensi diri kita. Nah, mana yang kita percayai, mana yang kita yakini, kita ingin lakukan, ya terserah kepada keyakinan maupun kepercayaan diri teman-teman sekalian. Nah, meskipun udah ada hasilnya, teman-teman harus cek lagi, benarkah yang dikatakan oleh metode ini benar-benar potensi saya? Caranya seperti yang tadi. Apakah kita lebih baik ataukah kita sama baik dengan modal, dengan sumber daya yang sama? Sesimpel itu aja cara ngeceknya. Nah, kita expose diri kita dengan berbagai hal. Kita cek diri kita lebih baik atau tidak gitu. Kalau itu mengidentifikasi bakat yang merupakan contoh potensi yang masih terpendam. Demikian Pak Hadi. Oke. Kalau misalnya kita udah tahu nih bakatnya ini, tapi sepertinya tuh ada halangan untuk melakukan yang sesuai bakat itu gitu. Mungkin seperti ada blok mental gitu atau trauma-trauma masa kecil gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Ya, ini pertanyaan ini muncul cukup sering ya, karena memang merupakan sesuatu yang alamiah, lumrah, manusia itu punya mental block. Sebenarnya teman-teman bisa cari di internet akan banyak berbagai cara, metode maupun pendekatan untuk menyelesaikan mental block. Dalam konteks ini saya bicara mewakili pengetahuan hipnosis. Mental block arti katanya itu adalah halangan mental. Halangan tapi secara mental, artinya imajiner. Dia bukan fisik tapi dia ada. Dan biasanya mental block itu adanya di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kemampuan, kekuatannya hampir 8 kali lipat pikiran sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita pakai sehari-hari, termasuk saat sekarang rata-rata kita pakai pikiran sadar. Nah, seseorang kalau mau menyelesaikan mental block, karena mental block itu tersimpan di bawah sadar, maka orang tersebut pikiran bawah sadarnya harus diaktifkan. Ada cara-caranya. Gitu ya. Setelah diaktifkan, maka penyebab mental block yang sudah tertanam di bawah sadarnya harus dicabut, harus dikeluarkan, dihilangkan dari pikiran bawah sadarnya. Dengan cara itu,
penyebab mental block itu tidak ada, maka mental block itu akan menurun, akan hilang dari orang itu. Cara yang kedua adalah kalau cara mencabut itu entah satu dan lain hal, itu tidak bisa dilakukan atau tidak menghasilkan yang bagus. Cara kedua kita memasukkan. Mental block itu terbentuk dari masuk. Entah dia mendengar kata-kata orang, entah dia baca, entah dia nonton, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang negatif, yang buruk itu masuk ke pikiran bawah sadar menjadi mental block penghalang. Nah, karena mental block itu negatif, buruk, jelek, maka kita harus memasukkan ke bawah sadar kita yang bagus, yang baik, yang positif. Masukkan ke bawah sadar yang sudah terbuka, yang baik, yang bagus, positif. Sampai satu ketika, kalau yang baik positif, yang baik ini sudah sama, bahkan melebihi dari yang negatif, maka kekuatan yang negatif bisa ditekan oleh yang positif. Sehingga mental blocknya akan bisa ditekan, yang membuat dia tidak mau berubah, tidak mau melakukan, padahal dia tahu itu mental block cara kerjanya. Jadi ada dua ya. Satu, setelah bawah sadar terbuka, yang isi di dalam negatif tidak baik, keluarkan. Dan atau kalau bisa digabungkan bagus sekali, masukkan yang positif. Kalau nggak bisa dikeluarkan, yang positifnya lebih tinggi, lebih besar, dia lebih kuat. Dia akan mengontrol hidup kita yang positifnya. Mana yang lebih kuat, lebih banyak. Begitu Pak, saya meninjau dari perspektif Ini, hipnosis. oke, ini berarti dengan hipnosis ya. Kalau selain dengan hipnosis, dengan cara hipnosis ini, apakah bisa misalnya dengan meditasi atau cara lain begitu Pak Tony? Ya, meditasi harusnya bisa ya, karena meditasi kan selain meditasi dalam konteks tertentu, ada dua metodenya, ada dua aim atau sasarannya. Yang pertama adalah meningkatkan fokus konsentrasi, yang kedua adalah untuk pengenalan, pemahaman, pengertian, kebijaksanaan. Jadi sesuatu pengertian kebijaksanaan yang lebih luas, termasuk kotornya pikiran kita, kendala-kendala dalam pikiran, dengan meditasi itu bisa dimurnikan, dikurangi kekotoran itu, dan seterusnya. Sebetulnya kalau dikatakan hipnosis tadi, itu cara yang normal ya, Pak Hadi, teman-teman. Bungkusnya aja dibilang hipnosis. Kenapa hipnosis? Karena konsep bawah sadar, konsep sadar ini kan identik dengan pemahaman hipnosis. Tapi sehari-hari belum tentu kita harus ngomong, oh ini caranya hipnosis. Enggak. Contohnya gini, salah satu cara membuka bawah sadar itu dengan repetisi pengulangan. Kita ngulang ke diri kita, atau kita membaca hal-hal yang positif, itu ya, berulang-ulang. Kita dengar dari orang, kita nonton yang positif berulang-ulang, pokoknya yang positif berulang-ulang. Repetisi membuat pikiran bawah sadar terbuka, dan apa yang dimasukkan itu masuk langsung. Mengenai repetisi pengulangan, dikenal nggak dalam kehidupan sehari? Tentu dikenal. Kemudian, harus dari orang dengan otoritas, level yang lebih tinggi dari kita. Kalau orang level lebih tinggi, otoritas lebih tinggi, kita percaya. Percaya itu membuat pikiran bawah sadar terbuka. Coba dibilang, misalnya kita agama tertentu, lalu pemuka agama yang sangat kita hormati yang ngomong, kita akan apa? Oh iya, ya baik, akan saya lakukan. Wah, ini yang paling benar nih. Kenapa? Karena kita percaya. Percaya membuat bawah sadar terbuka. Begitu bawah sadar terbuka, polos, jujur, baik, itulah ciri-ciri bawah sadar. Begitu bawah sadar terbuka atau aktif, maka kita akan lebih reseptif, lebih terima. Gitu Pak Adi. Jadi hipnosis itu jangan disalahpahami, wah itu teknik yang gimana-gimana gitu ya. Sehari-hari kita lakukan kok, hanya tidak diembel-embeli atau dilabeli dengan hipnosis. Demikian Pak Hadi. Oke, baik Pak. Kalau tidak ada, mungkin yang lain saya cari. Kalau ada pertanyaan lagi, sepertinya waktu juga sudah
1 jam nih Pak ya. Jadi Baik, mungkin dari Bapak ada kata penutup baik. atau ya silakan. Ya, ya Pak Hadi, teman-teman sekalian, berbahagia, bersyukur ya kita bisa berjumpa di sesi ini dengan keterbatasan yang ada. Saya berharap diri kita, tidak hanya teman-teman, tapi saya juga menjadi diri pribadi individu yang bisa lebih baik dari waktu ke waktu dibandingkan diri saya yang sebelumnya. Tidak peduli dari mana kita memulai kehidupan ini. Sebagian dari kita memulai kehidupan ini dengan tidak baik dibanding orang-orang lain. Kita mungkin datang dari keluarga yang tidak sebaik keluarga-keluarga lain. Dengan kondisi ekonomi yang sebaik keluarga-keluarga lain. Bisa jadi kita di waktu yang lalu melakukan kesalahan besar yang membuat kita terus terpikir dan menyesal. Sudahlah, itu masa lalu. Kalau terus membebani kita, maka pundak kita, beban kita akan bertambah dan kita akan berjalan tertati-tati meniti kehidupan berikutnya. Supaya kita lebih tegap, bisa berjalan dengan lebih mantap, maka masa lalu beban itu lepaskan. Jadikan pelajaran pengalaman saja. Jangan terus menyita hati dan pikiran kita. Mulai dari sekarang dan ke depannya, mari kita mengambil tindakan untuk membuat, merealisasikan diri kita yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Itu tanggung jawabnya ada di diri kita sendiri. Jangan biarkan kehidupan kita diatur oleh orang lain. Karena pada akhirnya kehidupan kita yang harus bertanggungjawabkan. Semoga teman-teman, saya sendiri, Pak Hadi, kita semua menjadi pribadi yang terus-menerus lebih baik meskipun sedikit dari diri kita yang sebelumnya. Hari ini berusahalah lebih baik dari hari kemarin atas diri kita. Minggu ini lebih baik dari minggu lalu. Bulan ini lebih baik dari bulan lalu. Tahun depan, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita berhasil merealisasikan sasaran-sasaran atau target kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Pak Hadi, teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Pak Tony sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi acara Suwun, dan Sama-sama di Pak. sini banyak juga audiens dari berbagai, ada dari Ibu Yuliana, terima kasih sudah join, dari GDI ya, Iya Pak. dan teman-teman yang lain dari Suwon, kita ucapkan terima kasih juga sudah join. Sekali Terima kasih. lagi, terima kasih Pak Tony atas sharingnya yang luar biasa menginspirasi kami. Terima kasih. Ya Bu Yuliana, ya boleh dianggap kakak sendiri ya, tapi beliaunya Iya. belum menerima saya sebagai adik. Termasuk pembelajar sejati. Luar biasa perkembangannya, saya mengikuti sebagian aktivitas beliau. Ada tadi saya lihat Bu Sherly Mirani dari Bali, kemudian ada Bro Teddy dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan diri yang lebih baik dari waktu ke waktu dan kehidupan kita juga lebih baik. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.